kita mulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami tempat ini dengan selamat Tuhan. Tak satu kurang apapun Tuhan. Terima kasih atas segala perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bagimu Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu Tuhan, jauhkan kami dari roh-roh jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Mari teman-teman kita lebih bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, Raja mulia. Bapa yang kekal.
ditabur benih-benih firman dari Tuhan. Yes Tuhan, Kau baik Tuhan, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan, Kau baik Tuhan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kemurahan kasih Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau pada saat ini mempersiapkan hati kami sebagai tanah yang subur di hadapan-Mu, sehingga setiap firman yang Kau tabur di dalam hati kami bertumbuh, berkembang dan berbuah-buah, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami akan sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Semuanya baik, harapannya tetap baik. Dan biarlah dengan situasi keadaan seperti ini membuat kita semakin dekat, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak mudah dalam menghadapi hari-hari ini dengan situasi keadaan yang tidak bertambah baik. Orang merasa bahwa semua kegiatan mulai dibatasi. Sekolah ya harus pakai daring ya, tidak semuanya, tidak boleh offline. Semuanya harus begitu. Bahkan gereja-gereja pun mulai online semua, dan memang walaupun ada beberapa yang offline, tapi setidaknya ada banyak orang yang mulai berkeluh kesah. Aduh, kapan ya bisa offline, bisa ketemu sama teman-teman, nah seperti itu. Nah, dengan situasi keadaan yang seperti ini, kadang-kadang orang berpikir bahwa lah kalau gitu saya juga punya, atau banyak mungkin, bahkan kadang-kadang orang mulai menyalahkan keadaan. Dengan situasi keadaan hari-hari ini merasa, loh kenapa kok bisa begini, ini salah siapa, kenapa Tuhan izinkan terjadi yang tadinya mungkin. Ya kalau saya seringkali naik Grab, online itu, naik Grab mobil itu, saya selalu tanya, gimana Pak, mulai jam berapa? Waduh Pak, enggak kayak dulu, mulai pagi sampai siang, belum tentu dapat. Biasanya dulu sebelum ada pandemi itu bisa sampai 20 rit, ya, bisa narik-narik begitu, 20, 21, 23. Sekarang 7 itu sudah bagus Pak. Terus bagaimana Pak solusinya? Ya itu akhirnya mulai bisa cerita macam-macam dan sebagainya. Dan ini pun terjadi bagi anak-anak, kadang-kadang anak-anak Tuhan pun mengalami hal yang sama. Dan ini boleh dikatakan yang dialami oleh mereka yang tidak percaya Yesus juga dialami oleh orang-orang yang percaya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan bagaimana sebagai anak-anak Tuhan dengan situasi keadaan seperti ini tetap untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Bukan anak-anaknya hantu. Karena di dunia itu kan cuma ada dua, anaknya Tuhan atau anaknya hantu. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, setidaknya kita harus melakukan dan bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat 1, sebetulnya ini panjang sekali sampai ayat 21 gitu ya. Ayat 1 sampai 21 dengan judul perikop di sini, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, di sini kalau kita mau melihat ayat ini ya, dimulai dengan kata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan.
Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dengan Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Amin. Kalau kita mau melihat ayat ini, luar biasa, saudara-saudara sekalian kasih Tuhan ya. Dengan judul perikop hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita mau melihat di ayat pertama dijelaskan sebab itu, berarti ada kalimat sebelumnya. Apa yang diceritakan di kalimat sebelumnya? Di sini kalau kita lihat di ayat 32 yang paling dekat, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Menunjukkan bahwa diingatkan oleh Rasul Paulus supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, untuk bagaimana seharusnya kita hidup. Untuk apa? Bisa mengampuni, menjadi teladan bagi orang lain. Supaya orang bisa melihat kasih Kristus. Nah, bagaimana bisa melihat? Kita lihat di ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Kalau kita melihat dalam teks bahasa aslinya, ternyata kata penurut itu pakai kata memetai. Imitasinya Tuhan. Peniru-penirunya Allah. Begitu. Supaya apa? Dikatakan seperti anak-anak yang kekasih. Kalau kita mau melihat ilustrasi yang paling gampang, anak itu paling gampang mengikuti apa? Pola gayanya orang tuanya. Dan saya tidak pernah lupa ketika anak saya yang pertama dulu mainan, saudara. Main handphone, telepon-teleponan begitu ya. Dia begini, hahaha, ya, gitu. Jadi kaget. Ya, kok kayak saya gitu ya. Jadi selama ini kalau saya telepon sambil senyum-senyum, sambil tertawa, ditiru sama dia. Oh, gitu ya. Termasuk anak saya yang sekarang yang paling nomor 3, yang kecil juga gitu. Gitu. Jadi apa yang saya ngajar bahasa Yunani ini bentuk maskulin ya, nominatif maskulin. Ditiru sama dia yang nyaut di belakang. Nominatif maskulin jamak, kaget saya. Ngomong di belakang. Semua yang ada di Zoom itu yang ikut pelajaran saya tertawa semua. Pak, itu sopo Pak? Itu ternyata itu anakku Pak, bilang gitu ya. Tapi setidaknya apa? Kita bisa melihat bahwa apa? Kalau namanya anak pasti niru. Dan kalau kita sadar bahwa kita ini adalah anak Tuhan, pastilah gaya kita, cara kita, berkata-kata, bagaimana bersikap itu harus apa? Persis kayak bapak kita. Kalau bapaknya kita ini hantu, ya kita kayak hantu caranya. Konsep berpikirnya, perkataannya. Makanya ayat ini mengingatkan. Seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Kenapa kok hidup di dalam kasih? Diingatkan bagaimana sebetulnya apa? Karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kalau tidak ada kasih, kita tidak pernah bisa selamat, saudara. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, hingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena kasih yang begitu besar menunjukkan betapa cintanya Tuhan kepada kita. Ini yang menjadi landasan dasar kita untuk kita ingat bagaimana seharusnya saya hidup. Kalau saya sadar bahwa saya adalah anaknya Tuhan, saya akan meniru gayanya orang tua saya, yaitu Bapa Tuhan Yesus perwujudannya. Kita akan mengikuti itu. Dan dasarnya apa kita bisa mengikuti itu? Karena kasihnya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa saya hidup karena belas kasihannya Tuhan,
saya tidak akan macam-macam. Kita tidak akan pernah macam-macam hidup ini. Kita tidak akan gampang goyahkan. Karena apa? Di ayat 3 diingatkan, hati-hati. Karena dengan situasi keadaan ini, situasi orang sudah mulai tidak banyak bergerak. Semua, ya toh, lihat di sini pakai ini ya, semua pasti. Saya juga diem-diem suka langganan Tokopedia dan Lazada sekarang ini. Mau ke mall males, ya kan? Langsung di sini semua ada ya. Istri saya ikut-ikut beli panci kan gitu ya, beli wajan ya di sini saudara. Tinggal ngirim, mama saya yang bingung. Tiap hari kok ono kiriman gitu. Tenang aja, pokok istighfar, pokok trimona ya bilang gitu. Loh ya. Dengan situasi kan orang mulai nganggur lihat sini. Ada yang hobi beli, ada yang hobi jualan, ya kan? Yang bahaya anak-anak, karena memang perlu diperhatikan anak-anak muda terutama. Ya, saya lihat anak saya mulai lihat YouTube, ya kan? Ya kan, mulai dari lihat itu YouTuber, ya kan? Beberapa hari yang lalu saya menikahkan YouTuber, ya kan? YouTuber dan yang satunya yang wanita ini yang mulai ikut-ikut. Jadi saya tanya lah, kamu nanti kalau nikah sama YouTuber ini gimana? Oh enggak apa-apa, saya juga punya link sendiri untuk buat podcast, ya kan, ke daerah angker, Pak. Loh, berani ya? Saya bilang, loh itu yang dicari orang, Pak, duit, Pak. Tuh. Ya kan, ada begitu. Dan yang lebih mengerikan lagi apa? Bahaya, mulai lihat film-film, mulai nganggur-nganggur, ya toh. Makanya di sini dikatakan percabulan dan rupa-rupa kecemaran, mulai nonton film porno, iseng-iseng, wah filmnya enggak apa-apa. Lama-lama anak saya mulai saya awasi, kamu nonton apa? Bahkan dalam gamer saja itu ada ya, yang sampai pertama ada yang gambar anjing ngomong, oh ya doh, bapak gila. Aduh, anak saya kecil sopo bapak gila itu kan gitu. Itu mulai tiru-tiru di situ. Orang gila, kamu gitu, brengsek kamu. Aduh, belum lagi yang gamernya, maaf, pakai baju mini-mini perempuan. Ya, saya nggak nyebut ya, nanti nggak enak dituntut sama dia. Iya. Sampai mama saya bilang, istri saya bilang, nggak boleh nonton itu. Kenapa? Itu muncul. Bener dia komentator game, tapi bajunya itu mini, perempuan. Ya, kalau ini mulai ditiru, dilihat, wah bahaya ini. Ya kan? Nah ini kan situasi keadaan kayak begini nih. Makanya saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, perlu hati-hati, perlu diingatkan. Hiduplah di dalam kasih, sadar bahwa kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita harus tahu sepatutnya sebagai orang-orang yang dikuduskan. Kita ini bisa ada. Kita ini dikatakan orang benar, dikatakan orang kudus itu karena bukan karena usaha kita, tapi karena apa? Tuhan yang melakukan. Tuhan yang mengerjakan. Makanya apa? Ayat ini kalau kita jelaskan sampai bawah, kita akan bisa melihat banyak hal. Diingatkan supaya hati-hati dengan percabulan, rupa-rupa kecemaran, kata-kata kotor, ya kan? Serakah, bahkan dikaitkan dengan penyembahan berhala. Dan hati-hati karena apa? Banyak juga orang-orang yang berusaha mempengaruhi, contohnya sekarang, jangan lupa ya, subscriber, nah ya kan, subscribe saya, nah, ting, cari itu saudara. Ada yang motivasinya benar, tapi ada yang tidak. Mulailah muncul kadang-kadang hal-hal yang aneh-aneh yang menurut kita seharusnya tidak perlu dibahas, tapi dibahas di situ. Tujuannya apa? Supaya orang melihat. Orang supaya mengikuti dan mulai kling, dia dapat pengikut banyak, followernya banyak, dan ada hal gitu. Ini kan hati-hati. Tidak apa-apa kalau itu menjadi berkat. Dan muncul di situ juga kalau kita lihat di YouTube, ya kan, ajaran-ajaran yang nggak benar, yang kelihatannya alkitabiah, yang kelihatannya baik, tetapi kalau kita lihat, kita runtut, dipelajari dengan baik. Tidak seperti itu. Makanya dikatakan di ayat 6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang.
Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ayat 10 dikatakan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apapun yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maksudnya apa? Supaya kita sadar, yaitu tadi dasarnya kasih. Kita mulai sadar bahwa kita harus bangun dari tidur kita. Apa maksudnya? Supaya kita tidak diem-diem saja, tetapi kita mulai bangun, bangkit. Dan ini kalau kita lihat, ini teruslah bangkit, teruslah bangun di antara orang mati. Maksudnya apa? Bahwa manusia lama kita ini perlu dimatikan. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Bahkan kita juga harus perhatikan waktu yang ada. Kenapa? Hari-hari ini adalah jahat. Dengan situasi keadaan seperti ini kita perlu waspada. Makanya kalau kita lihat di sini di ayat 18, ya, walaupun ini konteksnya kepada jemaat Efesus, mereka kelihatannya rohani, tetapi mereka juga pemabuk. Dikatakan apa? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Yang luar biasa, kata penuh memakai kata pleroo, saudara. Pleroo itu apa? Cara kerja Roh Kudus memenuhi kita dari dalam. Ada dua cara Roh Kudus memenuhi kita, dari atas, bimpleni, dan dari dalam. Ketika kita percaya, menurut Efesus pasal 1, 13-14, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus diberikan sebagai jaminan untuk kita menerima janji Tuhan, bagian kita sampai penggenapannya. Ketika dia dimeteraikan, distempel, kita menjadi miliknya Tuhan. Tuhan tidak berkata cuma kamu selamat, tapi Tuhan juga bicara apa? Kamu selamat, kamu distempel, dan bukti bahwa kamu selamat ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bergerak dalam kehidupanmu. Dari apa? Dari dalam. Bergerak dari dalam untuk merubah kita, menginsyafkan, mengingatkan. Loh Pak, bisa nggak kita jatuh dalam dosa? Bisa. Tapi ingat, ada peranan Roh Kudus dalam 1 Yohanes 3:9 dalam teks bahasa aslinya Yunani. Dikatakan apa? Orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa. Dan ia tidak akan mampu terus-menerus berbuat dosa. Karena apa? Ada benih ilahi, ada Roh Kudus yang ditaruh dalam kehidupan orang percaya. Di sini kita bisa melihat karya yang luar biasa bahwa Tuhan menyertai orang percaya. Tidak serta-merta dia membiarkan kita. Makanya kalau ada anak Tuhan dengannya Kristen tapi kemudian bunuh diri, aduh, menurut saya, apakah dia sudah percaya Yesus? Belum tentu. Menurut saya justru dipertanyakan. Karena apa? Iman atau percaya itu tujuan menunjukkan bahwa dia hidupnya mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Ini menjadi tantangan buat kita anak-anak Tuhan. Dengan situasi keadaan kayak seperti ini, apakah kita masih percaya bahwa Tuhan kita ini sanggup menolong kita, bahwa Tuhan kita bisa membuat mujizat di atas kemustahilan, bahwa kita punya Tuhan yang selalu ada buat kita? Ini akan menjadi pertanyaan buat kita masing-masing, mengkoreksi diri kita, apakah Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan kita? Kalau dia nyata, benar-benar kita percaya mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita, dia akan bergerak memenuhi dari dalam, mempleroo kita. Sehingga apa? Yang muncul, ya kan? Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Sehingga muncul ucapan syukur, ya Tuhan, dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan muncul apa lagi? Rendah hati seorang kepada yang lain. Muncul. Dia bisa mengutamakan yang lain daripada dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Muncul apa? Buah roh, saudara. Loh Pak, kalau ada orang berbuat dosa, buah rohnya hilang enggak? Ini yang seringkali menjadi pertanyaan.
Ketika saya mengajar pneumatologi, saya katakan, buah roh itu muncul kalau Anda dulu pernah lihat sepeda ontel, terus ada dinamo yang di depan itu. Si muter lek ban ditempel muni ban tek gredeg gitu ya. Begitu semakin digenjot buanter gitu, lampunya semakin nyala, orang semakin lihat. Itu loh, buah roh itu muncul dari mana? Ketika orang itu mau terus-menerus bekerja sama dengan Roh Kudus, buah roh itu akan muncul. Tapi ketika orang itu mulai menjauhi, tidak mau lagi memadamkan roh, mulai mendukakan Roh Kudus, itu akan padam buah rohnya. Secara langsung itu akan muncul, tidak muncul lagi. Ya, tapi apakah dibiarkan begitu? Tidak. Kita akan terus disadarkan. Itulah peran Roh Kudus untuk mempelihara kita. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang pertama, jadilah peniru-peniru Allah. Mengikuti keteladanannya. Sadar, saya hidup karena belas kasihannya Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita hidup karena belas kasihan Tuhan, kita tidak akan pernah menyakiti orang yang begitu sayang sama kita. Kalau Anda punya pacar, apakah Anda tega menyakiti pasangan Anda? Saya rasa tidak. Anda akan jaga pacar Anda ya, iya pasti, dijogo. Ya kalau perlu ada yang megang, awas kono, diancam disian. Ya. Yang kedua, supaya kita waspada, jangan sampai kita dikontaminasi mengikuti cara kerjanya dunia. Waspada, karena memang situasinya seperti itu. Dan yang ketiga, bekerja samalah dengan Roh Kudus. Untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga engkau akan muncul, terangmu itu akan terus bercahaya. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan saya serahkan kepada Bapak Setio. Mari kita berdoa. Kita merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar sore hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami bahwa kami sungguh memiliki kasih karunia, anugerah yang luar biasa yang datang dari Engkau. Bahwa kami adalah peniru-peniru-Mu Tuhan. Kami harus memiliki karakter seperti Kristus di dalam kehidupan kami. Dan itu harus kami jaga dengan segala kewaspadaan dan tuntunan serta pimpinan dari Roh Kudus atas kami. Supaya sungguh kami boleh memiliki terang di dalam hidup kami. Bahkan kami boleh menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Pakai lebih indah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau toh hari-hari ini kami menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup kami, namun biarlah terang Allah, karakter Allah tetap ada di dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tetap mampu menunjukkan kebaikan demi kebaikan, terang demi terang, buah demi buah yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya nyatalah bagi dunia bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang boleh jadi kesaksian. Teguhkan setiap kami, beri jalan keluar, pertolongan bagi setiap kami yang menghadapi pergumulan apapun itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, kiranya Engkau terus campur tangan dan menolong setiap anak-anak Tuhan, setiap teman-teman pemuda kami Tuhan, supaya mereka boleh tetap teguh di dalam Tuhan, supaya kami tetap disatukan di dalam roh. Walaupun secara fisik kami terpisah, namun kami percaya secara roh kami tetap boleh disatukan, khususnya lewat pelayanan ibadah online ini. Berkati gereja ini, berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, supaya kami tetap boleh menjadi berkat, kami tetap dikuatkan, diteguhkan, kami tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa dan negara kami. Tuhan terus campur tangan, supaya bangsa kami mampu terlepas dari keadaan sulit selama ini. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur buat lawatan, bercampur tangan Tuhan dalam ibadah kami sore hari ini. Selesai semua, kami akan terima berkat yang datang dari Tuhan. Kami buka hati kami dengan iman, kami terima berkat Tuhan. Turun dan tinggal atas hidup kita berkat anugerah
damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur diberkati, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya.